kami dari kelompok 4B membuat aplikasi ADM sekolah. Sebelumnya kami akan menjalankan aplikasi kami terlebih dahulu. Pertama itu ada form login. Nah, kemudian akan muncul ke bagian loading. Setelah itu akan tampil form menu dan ada form about developer yang terdiri dari 4 bagian setiap menunya. Nah, bagian ini merupakan semua bagian yang di dalam menu itu nanti akan ada database-nya. Saya akan coba memasukkan data. Nah, coba saya simpan. Kemudian untuk data SPP itu juga sama, semuanya itu from database. Saya coba masukin data juga. Kemudian itu ada form untuk menuju ke about developer, yaitu menunjukkan mengenai aplikasi kita. Oke, tadi data-data yang telah saya isi itu sudah masuk ke database akses. Seperti ini akan coba kita lihat. Tadi saya masuk SSUTK, dia sudah terrecord di akses, dan juga yang tadi kita coba SPP, nah dia juga sudah terrecord ke akses. Oke, di bagian menu tersebut tadi dapat kita lihat ada data siswa dan juga data SPP. Nah, bagi setiap masing data menu tersebut ada terbagi menjadi empat bagian, yaitu siswa dari mulai dari TK sampai SMA dengan data SPP dari TK sampai dengan SMA. Nah, coding untuk semua menu tersebut itu sebenarnya hampir sama saja. Ya, setiap menu tersebut itu saya mengkoneksikannya ke database semuanya. Mulai dari yang data siswa taman kanak-kanak sampai dengan SMA dan juga SPP TK sampai SMA itu semuanya ada koneksinya ke database. Nah, koneksi ke database itu saya menggunakan data grid view untuk menampilkannya. Untuk menampilkan tabel di akses itu ke Visual Basic itu menggunakan data grid view. Nah, untuk menampilkannya ke data grid view itu ada codingnya. Ya, codingnya itu hanya ini untuk mengoneksikan dan juga menampilkannya ke data grid view. Kemudian ada untuk menyimpan data itu codingnya ini. Kemudian untuk mengedit data itu codingnya ini, dan juga untuk menghapus data codingnya ini. Sedangkan coding yang ini untuk mencari data. Jadi ketika kita ingin mengedit maupun menghapus data itu kita harus mencarinya dengan menggunakan coding ini untuk mencari data yang kita ingin hapus maupun edit. Ya, jadi begitu saya penjelasan mengenai form-form dari database ini. Kami dari kelompok 4B telah berhasil membuat suatu aplikasi administrasi sekolah untuk pembayaran iuran sekolah jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Terdapat 6 form dalam aplikasi kami, yaitu form login, loading, menu, 2 database, dan form about developer. Saya akan menjelaskan tentang form login seperti yang tertera pada layar. Untuk tulisan ATM sekolah, username dan password, kami menggunakan fitur label di toolbox yang terdapat pada Visual Basic. Untuk memasukkan username dan password sendiri, kami menggunakan text box yang ada pada toolbox. Dan kami memiliki 2 tombol, yaitu login button dan exit button. Apabila kita memasukkan username dan password yang benar, maka ketika kita memencet login, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap form loading. Seperti contoh, kita memiliki username administrasi dan passwordnya ADM sekolah. Jika kita login, maka akan lanjut ke
Form berikutnya yaitu form loading. Namun apabila kita memasukkan username dan password yang salah, misalnya passwordnya yang salah, ketika kita pencet login, maka muncul message box yaitu login Anda salah. Dan apabila kita memencet exit button, kita akan keluar message box yaitu quit. Are you sure? Kita pencet yes, maka kita akan terkeluar dari aplikasi. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian loading. Jika username dan password sudah diisi dan ditekan login, akan muncul form loading seperti ini sampai 100%. Nah, untuk form loadingnya tadi, bar yang ini berwarna hijau dan putih dibuat menggunakan progress bar, sedangkan tulisan loading dan 86% ini digunakan menggunakan label. Setelah itu akan muncul menu seperti ini, dan untuk codingnya menggunakan timer, lalu progress bar increment 2 ini maksudnya yang untuk label kedua tadi, progress bar maksimum 100 maksudnya progress bar yang tadi akan berhenti juga sudah mencapai 100, minimumnya sama dengan 0, sudah dimulai dari 0. Label 2.text ini adalah label di sebelah loading tadi, maksudnya itu sama dengan progress bar.value, yaitu nilai dari progress barnya tadi dari 0 sampai 100, dibuat tambah dan ini maksudnya supaya ditambahkan persen di belakangnya. Jika progress barnya sudah 100, maka timernya akan berhenti dan menunjukkan form 11, yaitu form menu tadi, dan akan menutup form sebelumnya. Saya akan menjelaskan form menu. Di sini ada label ADM sekolah, ada button data siswa, button data SPP, button developer, dan untuk quit. Saat button data siswa diklik, maka muncul 4 button lagi, TK, SD, SMP, dan SMA. Begitu pula dengan data SPP. Saat ini diklik, maka akan muncul message box yang berisi seperti ini, are you sure, yes or no pilihannya. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Saat form 11 terload, maka button 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih terhide. Mereka baru muncul saat button 1 diklik, button 3, 4, 5, 6 tershow, begitu pula saat button 2 diklik, button 7, 8, 9, 10 tershow. Baru misal kita mengklik button 3 akan tershow dan form menu akan terclose dengan sendirinya. Begitu pula dan yang lainnya sama. Untuk quitnya sendiri bisa dilihat di sini, dim X, message box, are you sure, message box style, yes, no, quit. If yes, then form menu akan terclose. Kemudian pada tampilan depan terdapat sebelah kiri bawah adalah about developer yang menggunakan label. Isinya adalah about developer yang berisi penjelasan sedikit mengenai developer. Kemudian di bagian bawah kiri terdapat tombol back yang juga menggunakan label. Fungsinya adalah untuk kembali ke form menu.